Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang Bapak Ibu semua yang hadir pada acara pagi hari ini. Terima kasih telah hadir, telah bergabung pada audiensi penilaian sistem merit untuk instansi pemerintah di lingkup wilayah Papua. Kenalkan, saya Irfan, asisten KSN, pengawasan bidang sistem merit wilayah 2. Bersama kita saat ini sudah hadir Bapak Komisioner anggota KSN bidang pengawasan sistem merit wilayah 2, Bapak Dr. Mustari Irawan MPA, yang akan membuka sekaligus memberikan pengarahan pada acara kita pagi ini. Sebelum menjadi anggota KSN, beliau adalah Kepala Nasional Republik Indonesia dari tahun 2013 sampai 2019. Tak lupa pula saya memperkenalkan tim kami dari Subwil Pokja Sistem Merit Wilayah 2 KSN, yaitu ada Saudara Cindy Diestiasona, Saudara Rahmizal, Saudara Tiara Mawarni, Saudara Widya Nugraha. Mereka adalah tim analis kebijakan dan fungsional auditor kepegawaian yang melakukan verifikasi dalam penilaian sistem merit. Terima kasih kami ucapkan Bapak Ibu sekalian, yang terhormat Bapak Ibu Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota, Lingkup Wilayah Papua atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Ibu Sekretaris Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota, Lingkup Wilayah Papua atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Badan Kepegawaian Provinsi, BKP SDM, Kabupaten Kota, Lingkup Wilayah Papua. Yang kami hormati Bapak Ibu Pejabat JPT Pertama, anggota tim penilaian mandiri sistem merit di lingkup instansi pemerintah di wilayah Papua. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Bapak Ibu sekalian, untuk memulai acara kita pagi ini, kami minta dengan hormat kesediaan Bapak Komisioner anggota KSN, Bapak Mustari Irawan, untuk menyampaikan pengantar dan membuka audiensi penilaian sistem merit pada instansi pemerintah di lingkup wilayah Papua tahun 2022. Kepada Bapak Mustari Irawan, waktu dan layar kami persilakan, Bapak. Ya, terima kasih Pak Irfan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Daerah atau yang mewakili, yang saya hormati Sekretaris Daerah atau yang mewakili, para Kepala BKPSDM, BKD dari Provinsi Papua dan juga beberapa kabupaten kota di lingkup Provinsi Papua yang saya hormati. Juga rekan saya Pak Irfan selaku asisten KSN dan juga teman-teman para pejabat fungsional yang nanti akan bertindak sebagai verifikator. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa yang sudah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini atau menjelang siang di wilayah Papua, kita dapat bertemu, dapat juga sekaligus menghadiri rapat audiensi penilaian penerapan sistem merit di wilayah Provinsi Papua. Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang nampaknya masih belum pergi dari negara kita, kita tetap harus melaksanakan kegiatan-kegiatan kita sebagai tanggung jawab dan juga sebagai komitmen kita sebagai ASN. Mungkin kalau di kota Jakarta maksudnya, COVID sekarang menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, tapi kami berharap di tempat Bapak dan Ibu sekalian, itu tidak secepat peningkatannya di kota Jakarta. Mudah-mudahan dalam kondisi seperti ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan dapat menunaikan tugas sebagai PNS.
Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada pagi hari ini, mungkin nanti menjelang siang hari, kami akan melakukan audiensi dan juga mungkin akan menjelaskan beberapa hal yang terkait dengan sistem merit. Ini adalah pertama kali kami melakukan kegiatan bersama-sama Bapak dan Ibu sekalian di Provinsi Papua pada tahun 2022. Mungkin pada tahun-tahun yang lalu kami juga sudah pernah melaksanakan kegiatan yang hampir sama seperti ini, tetapi mungkin belum seluruhnya. Kami menyadari bahwa kadangkala di dalam kegiatan-kegiatan seperti ini ada kendala, di samping mungkin ada tugas-tugas lain, ada kegiatan-kegiatan yang mungkin hampir bersamaan, yang utama juga adalah masalah terkait dengan teknologi, yaitu terkait dengan jaringan, yang mungkin kadangkala menjadi hambatan. Bukan hanya di kota di mana Bapak Ibu sekalian berada, tapi juga di kami kadang-kala juga menjadi masalah tersendiri yang berkaitan dengan jaringan. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini saya akan menyampaikan, jadi sebelum kami membuka kegiatan ini, saya akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan sistem merit. Jadi mulai dari program pemerintah yang terkait dengan sistem merit, kemudian juga apa itu sistem merit secara konsep regulasi, kemudian apa manfaatnya dari sistem merit itu, kemudian juga capaian dari yang sudah kami lakukan sampai dengan tahun yang lalu. Dan yang terakhir kami akan menyampaikan nanti bagaimana kondisi dari penerapan sistem merit di lingkungan Provinsi Papua. Bapak dan Ibu sekalian, izinkan saya menyampaikan dengan paparan seperti yang sudah kami siapkan. Jadi memang kami sudah menyiapkan beberapa slide untuk bisa memberikan kemudahan dalam pemahaman yang terkait dengan sistem merit. Bapak Ibu sekalian, barangkali kita semua sudah paham bahwa pemerintahan pada saat sekarang ini, ya sejak mungkin tahun 2020 sampai dengan 2024, sudah mempunyai kebijakan yang terkait dengan program prioritas pemerintah. Dan saya kira program itu sampai sekarang sedang dalam proses dan sebagian juga sedang dilaksanakan. Sampai nanti pada tahun 2024 ketika pemerintahan Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin itu selesai. Nah, di sini ada 5 prioritas kerja, ya. Ini dituangkan ke dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. Kita mungkin sudah tahu program prioritas ini. Yang pertama itu adalah pembangunan SDM, kemudian yang kedua adalah pembangunan infrastruktur, yang ketiga adalah simplifikasi regulasi, yang keempat adalah penyederhanaan birokrasi, dan yang terakhir adalah transformasi ekonomi. Kalau kita lihat dari 5 program prioritas ini, maka yang pertama menempati prioritas kerja yang pertama itu adalah pembangunan sumber daya manusia. Nah, dalam konteks pembangunan sumber daya manusia ini, maka termasuk di dalamnya adalah pembangunan SDM aparatus negara atau SDM ASN. Jadi oleh pemerintah, SDM ini ditempatkan pada bagian pertama dari prioritas kerja Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin. Mengapa demikian? Karena kalau 4 program ini itu sangat ditentukan juga oleh kualitas dari SDM yang akan melakukan 4 program prioritas lainnya. Oleh karena itulah pemerintah sangat concern, punya komitmen tinggi untuk melakukan pembangunan sumber daya manusia. Pemerintah memang menginginkan bahwa SDM, khususnya SDM ASN, itu diharapkan mempunyai karakter sebagai pekerja keras, ya, bekerja sebagai sebuah etos. Ya, jadi diharapkan punya motivasi, punya semangat, punya pengabdian, dan juga loyalitas di dalam bekerja, khususnya di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Di samping itu juga diharapkan bersifat dinamis. Dinamis dalam pengertian mampu berakselerasi terhadap perubahan yang terjadi di dalam lingkungan strategis. Di samping juga diharapkan bisa menciptakan inovasi-inovasi di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian juga diharapkan bahwa SDM ASN itu mempunyai keterampilan yang tinggi. Jadi di samping pengetahuan juga diharapkan punya keterampilan. Dan yang terakhir, diharapkan setiap SDM, khususnya aparatur sipil negara, itu menguasai iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Di samping itu, Bapak Ibu sekalian, diharapkan juga bahwa ke depannya ini akan terbangun talenta secara global. Tentu saja talenta secara global ini tidak akan bisa terjadi kalau tidak dibangun manajemen talenta secara nasional. Dan manajemen talenta secara nasional hanya mungkin kalau ada manajemen di masing-masing instansi, termasuk mungkin di seluruh instansi pemerintah daerah di Provinsi Papua. Nah, ada juga program lain yang terkait dengan sistem merit, yaitu yang terkait dengan penyeragaan birokrasi. Barangkali di wilayah Papua ini juga sudah dilakukan ya penyeragaan birokrasi. Jadi jabatan-jabatan eselon 3 dan 4 itu sebagian sudah dialihkan menjadi jabatan fungsional. Walaupun mungkin belum seluruhnya. Jadi di pusat pun demikian, ya masih ada 1-2 yang menduduki jabatan sebagai eselon 3 atau eselon 4, atau mungkin dalam bahasa undang-undangnya adalah sebagai administrator dan pengawas. Nah, pengalihan jabatan fungsional ini kemudian juga dibebankan sebagai tanggung jawab sebagai koordinator dan subkoordinator. Nah, sebetulnya pembangunan SDM ini juga tidak lepas dari reformasi birokrasi. Nanti kita akan coba lihat bagaimana kaitan antara manajemen ASN dengan reformasi birokrasi yang menunjukkan suatu perubahan yang cukup signifikan di negara kita. Bapak Ibu sekalian, kalau dilihat dari sudut kebijakannya pada bidang aparatur negara, maka memang pemerintah sudah memberikan arah kebijakannya yang jelas. Jadi arah kebijakan pembangunan bidang aparatur negara seperti yang tercantum dalam RJPN 2020-2024 itu adalah memperkuat implementasi manajemen ASN yang berbasis merit. Jadi apa sesungguhnya merit di sini? Yang merit di sini adalah bahwa konsepnya adalah bahwa setiap orang, ya dalam hal ini mungkin ASN, itu harus diberikan penghargaan ketika dia mempunyai kemampuan. Jadi penghargaan ini harus diberikan kepada setiap orang yang memiliki kemampuan, yang memiliki kelebihan. Jadi penghargaan. Halo? Kedengaran suara saya ya? Halo? Sudah dengar, Pak. Kedengaran? Dengar, Pak. Ya. Merit di sini adalah sebuah konsep di mana setiap orang, ya dalam konteks ini adalah ASN, itu harus diberikan penghargaan atas kemampuannya, atas kelebihannya. Dalam konteks manajemen, maka ketika orang itu masuk ke dalam proses sistem, maka dia juga harus diberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya. Nah, ada beberapa kegiatan prioritas yang terkait dengan kebijakan pembangunan bidang aparatur negara ini. Yang pertama adalah penerapan manajemen talenta secara nasional. Nah, ini yang tadi saya katakan, ini nanti akan mengarah pada manajemen talenta secara global. Yang kedua adalah peningkatan penerapan sistem merit. Nah, ini yang kita akan bangun bersama-sama. Kemudian penyerahan eselonisasi tadi saya sudah sampaikan, dan juga penataan jabatan fungsional. Nah, kegiatan-kegiatan prioritas inilah yang menjadi arah kebijakan dari pemerintah yang terkait dengan pembangunan bidang aparatur negara. Nah, kalau kita lihat di dalam tata kelola pemerintahan yang baik, ya mainstreamnya adalah ini terdiri dari beberapa pilar. Salah satu pilarnya adalah aparatur sipil negara. Ya, di samping kelembagaan, proses bisnis dari organisasi yang
bersangkutan, ya. Kemudian juga akuntabilitas, kinerja, dan pengawasan. Nah, aparatur sipil negara ini akan menentukan kualitas pelayanan publik di samping dua aspek lainnya. Jadi kalau dilihat seperti ini, maka sangat penting sekali bagaimana kita harus bersama-sama memperbaiki SDM yang ada di masing-masing instansi pemerintah. Jadi arah kebijakannya adalah seperti ini. Kemudian kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, bagaimana keterkaitan antara reformasi birokrasi dengan reformasi manajemen ASN. Tadi mungkin sudah ditayangkan di dalam video singkat ya tentang reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi itu sudah dimulai pada tahun 2010 ya. Ini awal dari reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh pemerintah pada tahap awalnya, yaitu mulai tahun 2010 sampai dengan 2014. Ini adalah pada saat RPJPN kedua. Nah, kalau dikaitkan dengan kondisi manajemen ASN pada saat itu, maka paradigmanya adalah masih pada paradigma administrasi kepegawaian. Jadi di sini administrasi kepegawaian itu hanya melihat proses administratifnya saja. Bagaimana mengatur misalkan kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat juga konsep dari reformasi birokrasi pada tahap awal ini itu berdasarkan pada apa yang kita sebut sebagai rule based birokrasi. Birokrasi berdasarkan pada aturan-aturan. Jadi setiap proses kegiatan di dalam pemerintahan atau dalam birokrasi pemerintahan itu harus didasarkan pada aturan, ya, baik itu aturan-aturan yang tertinggi seperti undang-undang, peraturan pemerintah, sampai kepada yang paling rendah yaitu SOP. Jadi setiap kegiatan di dalam birokrasi itu harus didasarkan pada aturan-aturan. Saya kira ini adalah konsep yang sama dengan apa yang sudah dicetuskan oleh Max Weber sebagai pencetus pertama dari birokrasi. Ya, jadi ini memang pada awal-awalnya seperti ini. Nah, sejalan dengan itu terkait dengan manajemen ASN pada masa yang lalu, ini kita masih menerapkan apa yang kita sebut sebagai closed career system, ya, sistem karir yang sifatnya tertutup. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau pada masa yang lalu ketika ada jabatan yang kosong pada satu instansi pemerintah, maka yang mempunyai kesempatan untuk bisa mengisi jabatan itu hanya dari instansi yang bersangkutan. Tidak memungkinkan berasal dari instansi yang lain. Sehingga kita tidak heran kalau pernah dulu mendengar barangkali ketika ada penempatan ataupun ada jabatan yang kosong, maka orang-orang yang ditempatkan pada jabatan itu atau dipromosikan itu adalah mereka yang dekat dengan pimpinan, sehingga tidak heran kemudian muncullah apa yang kita sebut sebagai like and dislike. Jadi mereka yang disukai oleh pimpinan maka mereka akan cepat kenaikan karirnya. Begitu juga mungkin kita pernah mendengar pada masa yang lalu ada surat sakti, ya. Surat sakti adalah surat yang dibuat oleh mereka yang punya kedudukan secara politis untuk memberikan dukungan seseorang untuk menempati satu jabatan tertentu. Ada surat sakti, ada kata belece. Nah, ini adalah kondisi pada masa yang lalu. Barangkali pada masa lalu juga saya mengalami, ya karena cukup lama saya di birokrasi dan juga tahu prosesnya. Nah, sejalan dengan itu, Bapak sekalian, sejalan dengan perubahan lingkungan strategis, kemudian juga terjadi perubahan, baik perubahan dari konsep reformasi birokrasi maupun juga dari manajemen ASN. Kalau yang dulunya paradigmanya adalah administrasi kepegawaian, maka kemudian berubah menjadi manajemen ASN. Maaf, manajemen SDM. Ya, apa yang kita sebut sebagai Human Resources Management. Jadi di sini tidak hanya mengurusi masalah yang sifatnya administratif, tapi juga bagaimana kita harus atau organisasi harus mampu mengembangkan semua pegawainya. Jadi di sini memang ada perubahan. Tidak menghilangkan sama sekali dari apa yang lama, tetapi kemudian ini dilengkapi dalam manajemen SDM ini. Nah, kalau kita lihat pada kaitannya dengan reformasi birokrasi, maka pada tahapan ini, tahapan kedua, itu juga sudah mulai dibangun apa kita sebut sebagai sistem merit ketika Undang-Undang
ASN ditetapkan pada tahun 2014 ya, Undang-Undang Nomor 5. Nah, jadi perubahan-perubahan inilah yang kemudian juga merubah beberapa hal, banyak hal yang sebelumnya mungkin terjadi pada masa yang lalu. Konsep dari reformasi birokrasi juga kemudian mengalami perubahan ya. Ini kemudian berubah dari rule based birokrasi kemudian diperbaiki menjadi performance based birokrasi yang sampai sekarang ini masih diterapkan. Ini adalah birokrasi yang berdasarkan pada kinerja. Jadi performance based birokrasi adalah birokrasi yang berdasarkan kepada kinerja. Ada beberapa yang menjadi kriteria dari performance based birokrasi ini. Yang pertama adalah bahwa setiap proses kegiatan penyelenggaraan pemerintahan harus dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis. Ya. Kemudian kedua, setiap penyelenggaraan pemerintahan itu harus berorientasi pada outcome, tidak hanya berhenti pada output. Kemudian yang ketiga adalah bahwa setiap proses penyelenggaraan pemerintahan harus sudah menggunakan teknologi informasi, seperti yang sekarang kita lakukan pada pagi hari ini. Kemudian yang keempat adalah setiap individu, setiap pegawai, setiap ASN pada organisasi harus bisa memberikan kontribusi yang baik kepada unit kerja sampai kepada organisasi dalam lingkup yang lebih besar. Nah, sejalan dengan itu, terkait dengan manajemen ASN juga terjadi perubahan dari closed career system menjadi open career system. Ya, ini sampai dengan 2019. Mungkin sampai sekarang juga masih dilakukan, yaitu karir yang sifatnya terbuka. Kalau dulu instansi pemerintah jabatan kosong itu hanya bisa diisi oleh instansi yang bersangkutan, oleh calon-calon instansi yang bersangkutan, tapi sekarang bisa diisi oleh siapapun yang mempunyai kompetensi, yang mempunyai kualifikasi dan punya kinerja yang baik. Jadi kesempatan itu sama, gitu ya. Dan itu bisa saja terjadi datang dari daerah untuk posisi di pusat, atau bisa juga terjadi dari pusat ke daerah, ya, untuk mengisi jabatan-jabatan tertentu. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak mengherankan kalau misalkan ya ada deputi, ada dirjen, kemudian ikut seleksi terbuka untuk menjadi sekretaris daerah di tingkat provinsi, dan ini sudah ada beberapa di antaranya. Nah, sejalan juga dengan perubahan-perubahan yang terjadi, kemudian juga paradigma dari manajemen ASN juga berubah dari manajemen SDM kemudian menjadi human capital management, ya, pengelolaan manusia sebagai aset. Jadi memang ini melengkapi dari apa yang sudah ada sebelumnya. Nah, memang nanti reformasi birokrasi ini juga akan mengarah menjadi dynamic governance. Tata kelola pemerintahan sifatnya dinamis. Jadi dengan konsep ini diharapkan setiap kebijakan, setiap keputusan yang diformulasikan oleh pejabat itu harus bisa mengatasi masalah, bukan menimbulkan masalah baru. Jadi inilah yang kita sebut dengan dynamic governance. Ini memang sejalan dengan performance based birokrasi. Jadi ini tidak lepas juga dari konsep yang sebelumnya. Nah, terkait dengan sistem dari karir ASN, memang ini nanti akan mengarah pada open system. Ini memang lebih terbuka lagi dari open career system. Jadi ada jabatan-jabatan tertentu nanti itu bisa saja diisi tidak hanya dari PNS, tapi bisa juga calon-calon dari badan usaha milik negara ataupun dari swasta. Ya, sekarang ini di pusat sudah ada misalkan deputi yang diduduki oleh mereka yang berasal dari badan usaha milik negara atau juga dari swasta. Jadi artinya bisa berasal dari non-PNS. Bapak sekalian, kalau kita lihat seperti ini, memang ke depannya kita akan melakukan suatu perubahan yang sangat besar sekali. Kalau dulu mungkin kita selalu berada pada birokrasi yang ada, ya, birokrasi existing, ini dalam zona yang nyaman, comfort zone, maka ke depannya kita akan masuk ke dalam zona yang sangat kompetitif atau competitive zone. Nah, jadi penuh dengan persaingan. Tentu saja persaingan itu lebih didasarkan kepada kualitas, ya, kualitas, profesionalisme, dan kompetensi.
Memang diharapkan, pemerintah mengharapkan pada tahun 2024 ya ada satu bentukan ASN yang mempunyai profil misalkan punya integritas, punya nasionalisme, profesionalisme gitu ya, kemudian memiliki wawasan yang global, tidak hanya nasional saja, menguasai IT dan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, kemudian memiliki hospitality, dan memiliki jaringan, dan juga mempunyai sifat entrepreneur. Itu saja adalah harapan-harapan yang diharapkan oleh pemerintah ke depannya. Ya, jadi saya kira ini sebuah kondisi yang diharapkan oleh pemerintah terhadap aparatur sipil negara. Jadi sebetulnya sistem merit akan mengarahkan ini semua ya, ke depannya. Sejauh nanti kita bisa menerapkannya dengan baik dan benar. Ada beberapa aturan ataupun dasar hukum yang terkait dengan sistem merit, Bapak Ibu sekalian. Saya kira Bapak Ibu sekalian sudah paham. Ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara yang merubah konsep dari Undang-Undang Kepegawaian sebelumnya, gitu ya. Kemudian turunannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Yang kemudian ini dirubah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Dan yang berikutnya sebagai turunan dari undang-undang juga adalah Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang sering kita singkat dengan P3K. Yang sekarang juga nanti lebih banyak diarahkan pada P3K ini. Kemudian juga untuk operasionalnya sampai dengan 2024 sudah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 seperti yang sudah saya sampaikan di awal, yaitu rencana pembangunan jangka menengah nasional. Ya, jadi di sini terlihat sekali tentang pentingnya sistem merit di dalam kaitannya dengan implementasi manajemen ASN. Kemudian juga turunan dari undang-undang, ini yang sifatnya teknis, kebijakan teknis, yaitu peraturan Menpan RB nomor 40 tahun 2018 tentang pedoman sistem merit. Ini adalah referensi bagi kami untuk melakukan pengawasan penilaian penerapan sistem merit di instansi pemerintah baik di pusat maupun yang ada di daerah. Dari peraturan ini kemudian kami itu jabarkan dalam peraturan KASN nomor 9 tahun 2019 tentang tata cara penilaian mandiri penerapan sistem merit dalam manajemen ASN. Bapak Ibu sekalian, peraturan inilah nanti yang kami kembangkan ke dalam sebuah sistem aplikasi ya. Sistem aplikasinya kami sebut sebagai SIPinter, Sistem Informasi Penilaian Penerapan Sistem Merit secara mandiri kepada instansi-instansi pemerintah. Jadi Bapak dan Ibu sekalian harus melakukan penilaian dengan menggunakan aplikasi ini. Jadi yang pertama harus dilakukan adalah Bapak Ibu sekalian harus memiliki akun dari aplikasi ini. Kalau yang sudah memiliki akun, tentu saja nanti harus melakukan pengisian bukti data pendukung untuk kemudian kami akan melakukan penilaian. Jadi ini beberapa dasar hukum Bapak Ibu sekalian. Tentu saja masih ada lagi ya seperti Permen Menpan nomor 3 tahun 2020 tentang manajemen talenta, kemudian juga yang terkait dengan pola karir yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pada tahun yang lalu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itu ada dasar hukumnya. Nah, berkaitan dengan itu, sesuai dengan amanat dari undang-undang, maka KSN mempunyai fungsi, ya, fungsi di samping tugas, ya, tugasnya menjaga netralitas pegawai ASN. Tadi dalam tayangan video bisa dilihat berapa banyak ASN sudah melakukan pelanggaran terhadap netralitas. Kemudian juga melakukan pengawasan atas pembinaan profesi dari ASN. Kemudian melaporkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen ASN kepada Presiden di akhir tahun. Nah, fungsi dari kami salah satunya adalah melakukan pengawasan penerapan sistem merit dalam kebijakan manajemen ASN pada instansi pemerintah. Jadi dengan dasar ini, Bapak sekalian, dengan dasar undang-undang kami diberikan amanat untuk melakukan kewenangan, kewenangan melakukan pengawasan. Jadi ini sebetulnya adalah amanat dari undang-undang. Jadi bukan keinginan kami, tapi ini adalah amanat undang-undang yang seperti kita tahu bahwa undang-undang itu adalah hukum positif.
yang harus berlaku pada setiap warga negara di negara kita. Kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu sekalian juga sudah paham, untuk yang mungkin sudah menginput datanya, bahwa sistem merit secara regulasi mempunyai pengertian atau secara konseptual itu merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualitas, kualifikasi, berdasarkan pada kualifikasi yang mempunyai secara sederhana maknanya adalah ketentuan peraturan-peraturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah ketika seseorang akan menduduki satu jabatan. Seperti misalkan terkait dengan masalah pendidikan, latar belakang pendidikan, kemudian juga yang terkait dengan pangkat dan golongan. Dan yang kedua adalah kompetensi. Jadi kalau kita berbicara kompetensi, maka sesungguhnya kita bicara tentang kemampuan yang diharapkan dimiliki oleh seseorang ketika dia akan menjadi ASN atau akan menduduki satu jabatan tertentu. Nah, kompetensi di sini berdasarkan regulasi yang ada dibedakan antara kompetensi manajerial, kemampuan seseorang dalam mengelola sumber daya yang ada di dalam organisasi, ya, termasuk di dalam sumber daya manusia. Kemudian yang kedua adalah kompetensi teknis. Kompetensi teknis adalah kompetensi yang harus dimiliki seseorang ketika akan menduduki satu jabatan. Misalkan seseorang akan menduduki satu jabatan OPD di satu instansi pemerintah daerah, katakanlah dia akan menempati jabatan sebagai kepala dinas pendidikan, maka dia harus paham dunia pendidikan. Dan ini saya kira memang sebuah persyaratan yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, yang ketiga adalah kompetensi sosiokultural. Kompetensi ada kemampuan kita untuk mengelola seluruh perbedaan yang ada untuk menjadi sebuah kekuatan, bukan sebuah kelemahan. Jadi kita tahu bahwa negara kita adalah negara yang majemuk, ya, heterogen. Nah, di banyak mungkin instansi yang pegawainya terdiri dari latar belakang yang berbeda satu sama lain. Nah, perbedaan itulah yang harus kita kelola sebagai sebuah kekuatan. Jadi seorang ASN yang akan menempati satu jabatan diharapkan mempunyai kompetensi sosiokultural. Kemudian yang ketiga adalah kinerja. Kinerja terkait dengan pengalaman bekerja seseorang. Jadi kalau seseorang sudah punya pengalaman, dia akan mempunyai nilai plus. Dan ini semua Bapak Ibu sekalian harus diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa ada diskriminasi. Jadi mereka yang punya 3 unsur ini punya kesempatan yang sama. Jadi sebetulnya tidak ada lagi unsur-unsur yang saya sebutkan di awal tadi, unsur like and dislike, kemudian seperti surat-surat sakti, kata baca dan sebagainya. Jadi itu sudah masa lalu dan sekarang lebih didasarkan kepada 3 aspek ini, kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Bapak Ibu sekalian, sistem merit ini memang memberikan kemungkinan kita untuk bisa merekrut ASN yang profesional, ya, mulai dari awal penerimaan dan mempunyai integritas. Ya. Kemudian juga bisa kita pertahankan ASN melalui pemberian kompensasi. Nah, ini sesuai dengan posisi dan jabatannya atau dengan cara yang adil dan layak. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan kemampuan ASN, salah satunya melalui bimbingan dan diklat. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, ini yang sangat penting sekali, bahwa sistem merit memberikan pelindungan karir bagi ASN dari kemungkinan politisasi dan kebijakan yang bertentangan dengan prinsip merit, seperti nepotisme, primordialisme, yang mungkin ini banyak terjadi di beberapa instansi pemerintah daerah. Jadi sebetulnya di samping itu juga sistem merit juga sebetulnya menjaga para pimpinan atau kepala daerah itu dari kemungkinan pelanggaran terhadap regulasi atau peraturan perundang-undangan. Karena memang sudah diatur apa kewenangan dari kepala daerah yang terkait dengan ASN ini. Jadi inilah beberapa konsep dan juga beberapa manfaat kalau kita bisa menerapkan sistem merit. Bapak sekalian, ini adalah sistem merit yang ada dalam manajemen ASN pada aplikasi kami. Jadi ada 8, ya, ada 8 Bapak Ibu sekalian, 8 aspek, ya, yang masing-masing aspek mempunyai subaspek yang jumlahnya berbeda satu sama lain.
Dan setiap subaspek itu punya definisi operasional yang akan menentukan apakah kita ataupun instansi pemerintah subaspeknya berada pada aspek tertentu dengan nilai yang mulai dari 0 ya, sampai dengan 4. Jadi ada intervalnya, interval nilainya. Nah, nilai itu ditentukan dengan kelengkapan, ya, apakah sudah sesuai nanti dengan definisi operasionalnya atau tidak. Kalau dia tidak relevan, dia belum ada bukti data pendukungnya, maka dia akan diberikan nilai 0. Tapi kalau ada, kemudian sesuai, lengkap, maka dia akan diberikan nilai 4 untuk subaspeknya. Nah, setiap aspek ini terdiri dari aspek yang jumlah subaspeknya berbeda satu sama lain. Total jumlah subaspeknya adalah 37. Jadi perencanaan kebutuhan ini ada 4 subaspek, kemudian pengadaan ada 5 subaspek, pengembangan karya ada 10 aspek. Ini adalah aspek yang jumlah subaspeknya relatif paling banyak ya, dan memang ini lebih komplikated dibandingkan dengan aspek yang lainnya. Kemudian yang keempat adalah promosi mutasi. Ini ada terdiri dari 3 subaspek. Ini memang tidak terlalu mudah untuk aspek ini, walaupun 3. Kemudian yang kelima adalah manajemen kerja. Jumlah subaspeknya 5. Kemudian yang keenam, penggajian, penghargaan, disiplin. Jumlah subaspeknya ada 4. Kemudian perlindungan pelayanan pada aspek ke-7 terdiri dari 2 subaspek. Ini yang paling sedikit jumlah subaspeknya. Dan yang terakhir, Bapak sekalian, adalah sistem informasi. Ini ada 4 subaspek. Ini mendukung semua proses kegiatan. Jadi Bapak sekalian, banyak instansi yang sudah mengembangkan aspek-aspek ini dengan menggunakan teknologi, ya, baik kepada perencanaan kebutuhan sampai dengan perlindungan dan pelayanan. Nah, inilah yang Bapak Ibu sekalian harus melakukan penginputan dan kemudian melakukan penilaian secara mandiri. Kami akan melakukan pendampingan, akan menjelaskan, membantu Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk hari ini nanti Pak Irfan akan menjelaskan lebih jauh lagi terkait dengan aspek-aspek ini. Bagaimana harus mengisi bukti data pendukungnya. Nanti Pak Irfan akan menjelaskan semuanya. Nah, dari hasil penilaian itu nanti Bapak sekalian akan bisa masuk pertama misalkan kategori buruk, ya. Ini 100 nilainya 100 sampai 174. Kemudian kategori 2 kurang 175 sampai 249. Kemudian kategori 3 250 sampai dengan 324. Kemudian kategori yang tertinggi itu adalah sangat baik, yaitu 325 sampai dengan 400. Nah, nanti kalau Bapak sekalian sudah melakukan penginputan data dan selesai, ya, kami akan melakukan penilaian ataupun verifikasi. Jadi kira-kira gambarannya seperti ini Bapak sekalian, ya, dari konsep, kemudian aspek, kemudian sampai kepada apa yang akan dicapai oleh Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ada beberapa milestone, ya, yang sudah diterapkan terkait dengan sistem merit di negara kita. Ini mungkin juga sudah dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Ya, misalkan seleksi terbuka untuk pengisian JPT, khususnya JPT Pratama, ya, pimpinan OPD yang ada di kabupaten, kota, dan juga provinsi. Kemudian yang kedua adalah seleksi CPNS dan P3K yang sangat kompetitif, transparan, dan bersih, yang berbasiskan kepada computer assisted test. Kemudian yang ketiga dimulainya penerapan manajemen talenta di instansi pemerintah. Nah, 3 bentuk milestone inilah barangkali, ya, sebagian saja dari beberapa yang sudah diterapkan. Tentu saja nanti ada beberapa lainnya yang bisa kita lihat dan bisa kita lakukan. Tujuan dari penilaian penerapan sistem merit, Bapak Ibu sekalian, ini juga bisa memberikan kemanfaatan bagi kami dan juga bagi Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah sebagai bentuk dari pengawasan, pengawasan kami, ya, KSN, untuk memastikan diterapkan sistem merit. Ini sebetulnya juga mempunyai makna kami ingin mengetahui apakah Bapak dan Ibu sekalian patuh terhadap aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan seterusnya yang terkait dengan sistem merit. Jadi sebetulnya
kami melakukan fungsi pengawasan, tapi juga kami ingin melakukan mengetahui apakah Bapak dan Ibu sekalian sudah menerapkan aturan-aturan itu atau belum. Yang kedua adalah umpan balik. Umpan balik bagi Bapak dan Ibu sekalian, itu ya, kalau sudah dilakukan penerapan sistem merit ini atau penilaian ini, maka akan tahu Bapak dan Ibu sekalian sistem meritnya itu bagaimana kondisinya. Gitu ya. Kalau memang sudah baik, bisa dijaga atau ditingkatkan. Kalau masih buruk, bisa terus diperbaiki. Bagi kami ini sangat penting juga karena ini akan bisa mengetahui, kami akan tahu bagaimana kondisi dari penerapan sistem merit di seluruh instansi yang ada. Dan ini juga menjadi bagian penting kami untuk bisa melakukan pembinaan. Dasarnya adalah kemudian kami bisa melakukan pemetaan. Dan ini juga tentu saja didukung oleh database, ya, pangkalan data yang berisi tentang penerapan sistem merit. Jadi informasi-informasi inilah yang sangat penting bagi kami. Ya, jadi ini adalah beberapa tujuan dari apa yang akan kami lakukan ya terkait dengan penerapan sistem merit. Ada beberapa dampak dalam penerapan sistem merit bagi manajemen ASN. Yang pertama adalah meningkatnya indeks efektivitas pemerintahan. Bapak dan Ibu sekalian, sampai dengan tahun 2019, efektivitas pemerintahan kita itu masih di bawah negara-negara ASEAN. Ya. Jadi masih nilainya masih di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, bahkan Brunei. Ya. Kita masih agak lumayan, masih di atas Vietnam, ya, kemudian Filipina, Laos, dan Kamboja. Nah, kalau kita sudah menerapkan atau seluruh instansi menerapkan sistem merit, maka diharapkan indeks dari efektivitas pemerintahan juga akan terus meningkat. Yang kedua adalah mencegah praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam manajemen ASN. Karena memang nanti orang-orang yang akan menduduki jabatan itu sebagai hasil dari proses sistem merit itu adalah orang-orang yang terpilih oleh sistem. Ya, tentu saja ini diharapkan sudah memiliki komitmen, sudah memiliki integritas yang tinggi. Kemudian yang berikutnya adalah meningkatnya indeks reformasi birokrasi yang berdampak pada kepastian karir dan kompensasi penghargaan bagi ASN. Kita tahu Bapak sekalian, pemerintah sekarang ini juga sedang menggalakkan reformasi birokrasi dan dalam proses itu ada juga indeks reformasi birokrasi. Jadi dari 8 aspek ya dalam reformasi birokrasi atau 8 area perubahan dari reformasi birokrasi, salah satu area perubahannya adalah pengembangan SDM. Nah, di dalam pengembangan SDM itulah ada yang kita sebut sebagai indeks sistem merit. Jadi artinya kalau indeks sistem meritnya baik, maka indeks reformasi birokrasi juga baik. Jadi ada korelasi yang positif. Kalau ini baik, maka reformasi birokrasinya juga baik. Kalau indeks sistem meritnya buruk, maka juga indeks reformasi birokrasi juga akan buruk. Jadi ada korelasi yang positif. Kemudian juga pengecualian pengisian jabatan tinggi melalui seleksi terbuka di instansi pemerintah. Memang nanti Bapak sekalian, kalau instansi pemerintah sudah mendapatkan kategori baik dan sangat baik, sudah ada terlempul rencana suksesi dan juga ada kebijakan kepastian karirnya, maka instansi yang bersangkutan dapat dikecualikan dalam pengisiannya tidak melalui seleksi terbuka. Jadi bisa melalui jalur talent pool dan rencana suksesi dengan syarat tadi harus masuk kategori baik atau sangat baik. Nah, ini Bapak sekalian, untuk yang belum melakukan penginputan data, saya sampaikan. Yang mudah-mudahan semuanya sudah mendapatkan akun sistem meritnya, aplikasinya. Yang pertama adalah yaitu membentuk tim penilai. Ya, tim penilai itu harus dibentuk oleh PPK, dalam hal ini kepala daerah, ya. Bisa wali kota, bupati, ataupun gubernur. Yang diketuai oleh PYB, pejabat yang berwenang, dalam hal ini Sekda. Yang keanggotaannya, pejabatnya, ya, jadi anggota-anggota dari tim itu adalah yang paham tentang SDM, yang paham tentang perencanaan, yang paham tentang pengawasan, yang paham tentang hukum, yang paham tentang organisasi. Oleh karena itu, tim yang harus dibentuk itu tidak hanya berasal dari BKPSDM atau BKD saja, tapi juga dari Bapeda, dari inspektorat,
dari Biro Hukum, dari Biro Organisasi. Karena aspeknya ada 8, maka memang kami menganjurkan bahwa subtimnya juga ada 8, atau minimal ada 4. Jadi setiap subtim itu akan melaksanakan penilaiannya pada 2 aspek masing-masing. Nah, ini kalau bisa dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian, ini akan cepat bisa tercapai, gitu ya, nilai-nilai yang baik ya pada akhir tahun ini. Nah, kalau ini sudah dibentuk Bapak Ibu sekalian, maka kemudian dilakukan penilaian per aspeknya dan subaspek sebagaimana yang sudah ditentukan dalam peraturan KSN. Nah, setelah itu dimasukkan ke dalam Sipinter ya. Jadi disampaikan kepada kami melalui aplikasi Sipinter dengan bukti-bukti yang diperlukan ya. Jadi melalui aplikasi. Sebetulnya kami memang harus melihat secara langsung, tapi keterbatasan kondisi juga keterbatasan anggaran, jadi kami tidak bisa secara langsung melihat. Jadi kami masih mengandalkan pada dokumen-dokumen yang diinput oleh Bapak dan Ibu sekalian. Nah, setelah itu kami akan melakukan verifikasi. Nah, verifikasi ini biasanya tidak bisa dilakukan sekali, ya biasanya lebih dari 1 kali, ya bisa sampai 2, 3, atau 4 kali. Jadi nanti kami akan melakukan verifikasi awal, verifikasi lanjutan, sampai dengan verifikasi akhir. Setelah itu kami akan menetapkan. Artinya hasil verifikasi akhir ini kami akan bawa ke dalam rapat kami, internal kami, gitu ya. Kemudian kami bawa ke dalam rapat pleno yang akan dihadiri oleh seluruh komisioner, ya. Ada 7 komisioner di KSN dan juga akan dihadiri oleh pejabat JPT Madya, para deputi dari Kementerian PAN, LAN, dan juga BKN untuk menentukan apakah satu instansi ini sudah layak masuk ke dalam kategori baik atau sangat baik atau belum. Nah, inilah barangkali secara sederhana gambaran tahapan penilaian dari sistem merit yang harus Bapak Ibu sekalian lakukan. Ya, yang pertama dilakukan pembentukan tim penilai terlebih dahulu. Ini adalah hasil dari yang sudah kami lakukan sampai dengan tahun 2021. Kalau kita lihat, ini memang jumlah yang buruk masih relatif paling banyak, gitu ya. Kemudian yang kedua itu jumlah yang baik, ya. Kemudian yang 3 sangat baik dan yang kurang masih 27. Kalaupun di total antara baik dan sangat baik itu masih kalah dengan yang kategori buruk. Kalau digabungkan ini baru 152, sementara yang buruk 168. Jadi masih tinggi kondisi yang buruk. Ini adalah separuh gitu ya, karena kami menangani separuh wilayah Indonesia. Jadi khusus untuk wilayah 2 saja, termasuk di dalamnya adalah untuk di Provinsi Papua. Kalau Papua Barat itu tanganin oleh sistem merit wilayah 1. Ini gambarannya untuk capaiannya. Kemudian kalau kita lihat dari hasilnya tahun yang lalu, gitu ya, indikatornya baik ke atas, ya. Ini kementerian, ya, kementerian di tingkat pusat. Ini targetnya 100%, tapi kami baru bisa mencapai 91%, masih kurang 9%. Kemudian lembaga pemerintah non kementerian targetnya 80, kami sudah mencapai 86, jadi sudah lebih 6%. Kemudian provinsi jumlahnya targetnya adalah 49, kemudian capaiannya adalah 59, jadi sudah lebih dari 10%. Kemudian kabupaten kota targetnya 15%, tapi capaiannya baru 13%, jadi masih kurang 2%. Ini gambaran yang sudah kami peroleh pada tahun yang lalu. Mudah-mudahan tahun ini akan terus meningkat sehingga pada akhir tahun, ya, tahun 2024 nanti ini 100%, ya, LPNK, kemudian ini provinsi 85 dan kabupaten kota 30% secara keseluruhan dari populasi yang ada secara nasional. Ada beberapa instansi yang sudah mendapatkan kategori tertinggi, ini boleh dikatakan 3 besar. Ya, Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, Kementerian Kelautan Perikanan, ya, kemudian LPNK-nya ada
BKKBN, ada Badan POM, ada lembaga administrasi negara. Kemudian provinsinya Jawa Barat, ini yang tertinggi, DIY, kemudian Sulawesi Selatan. Kabupaten kotanya itu adalah Kota Bogor, ini sangat baik. Kabupaten Sinjai, ini juga sangat baik. Kabupaten Wajo juga sangat baik. Saya ingin mengatakan bahwa daerah pun mungkin untuk bisa masuk ke dalam kategori baik, ya sangat baik, ya. Kalau baik saya kira sudah banyak yang baik, yang sangat baik seperti ini bisa juga, ya. Di sini masih ada lagi nanti, ya kota Bandung, kota Tangerang, gitu ya, yang kategorinya juga baik. Kita lihat saja misalkan di Sulawesi Selatan ada Kabupaten Sinjai yang sudah baik, sudah sangat baik, ya. Karena tadi sangat baik itu kan nilainya ada 325, ya, ini sudah lewat dari 325. Jadi artinya daerah pun bisa mencapai kategori sangat baik. Tinggal bagaimana komitmen, bagaimana semangat, bagaimana motivasi, dan juga dorongan, ya, kepedulian kita terhadap sistem merit ini untuk memperbaiki birokrasi yang ada. Nah, ini gambarannya Bapak sekalian, di Provinsi Papua itu baru satu yang mendapatkan masuk ke dalam kategori baik, yaitu pemerintah Kota Jayapura, jadi ibu kota dari Papua. Jadi nilainya adalah 253,5. Ini sedikit lebih dari 250 sebagai nilai minimal. Nah, beberapa daerah yang lain, ya, ini sudah melakukan penilaian mandiri, namun tidak disertai bukti pendukung yang lengkap, ya, seperti di provinsi, kemudian Jayapura, ya, Jayapura, kemudian Biak Numfor, ya, Jaya Wijaya, Mimika, Bovendigul, Mapi, Asmat, Pegunungan Bintang, ya, Tolikara, Sarmi, Waropen, Sopiori, ya, Membrano, Tengah, Yalimo, Duga, Dugiyai, Puncak, DIY, dan Intan Jaya. Ini sudah, alhamdulillah sudah melakukan penilaian mandiri, tapi belum bukti data penduduknya belum lengkap. Kemudian yang belum melakukan penilaian melalui aplikasi Spinter, ini ada beberapa yang belum, seperti Kabupaten Kepulauan Yapen, ya, kemudian Merauke, Nabire, Puncak Jaya, Paniai, kemudian Yahukimo, Kerom, Membramo Raya, dan Lanijaya. Nah, kami berharap yang belum melakukan penilaian, mohon bisa pada tahun ini mulai melakukan penginputan data. Kalau Bapak dan Ibu sekalian mengalami kesulitan, silakan berhubungan dengan kami. Insya Allah kami akan melaksanakan pendampingan itu. Jadi ini adalah gambaran sekilas kondisi dari penerapan sistem merit di wilayah Provinsi Papua. Nah, tahun ini Bapak sekalian memang ada perubahan. Di samping kami melakukan pembinaan, ya, dan juga penilaian, kami akan membangun laboratorium sistem merit di daerah 3T. Walaupun mungkin jumlahnya tidak terlalu banyak. Kami akan mulai dari daerah yang sama sekali belum memiliki sistem merit, kemudian kami akan dampingi sehingga nanti akan masuk ke dalam kategori sangat baik. Jadi ini upaya kami untuk melakukan pembinaan sebetulnya. Kemudian kolaborasi dan pembangunan kerjasama asistensi sistem merit antar instansi. Jadi ini juga kami lakukan, ya, dengan beberapa instansi seperti dengan Menpan, kemudian LAN, BKN, dan juga dengan instansi pemerintah daerah sendiri. Kami akan lakukan kolaborasi. Kemudian yang berikutnya kami akan melakukan asistensi penerapan manajemen talenta. Ini saya kira kemudian apabila instansi pemerintah sudah masuk ke dalam kategori yang baik, ya, kami akan juga memperbaiki manajemen talentanya. Kemudian yang berikutnya adalah kami akan membentuk Committee of Practice penerapan sistem merit. Ini nanti adalah komunitas yang terdiri dari anggotanya yang berasal pada instansi-instansi yang memiliki kondisi sistem meritnya baik, ya. Baik itu dalam arti baik pada aspek-aspek tertentu maupun baik dari dalam arti keseluruhan aspek yang ada.
Nah, setelah itu juga kami akan melakukan audiensi penguatan komitmen penerapan sistem merit dengan PPK dan atau PYB. Nah, sebetulnya pada hari ini kami mengundang sekitar tadi ada mungkin 29 IP, gitu ya. Kami harapkan audiensi ini adalah bisa memperkuat komitmen, ya, komitmen Bapak dan Ibu sekalian di dalam penerapan sistem merit. Harapan kami adalah seperti itu. Kemudian yang berikutnya kami melakukan sosialisasi dan asistensi penerapan sistem merit di instansi pemerintah. Nah, ini adalah bagian untuk semakin memperkuat pemahaman Bapak Ibu sekalian, baik secara konseptual maupun secara praktisnya. Jadi secara praktiknya nanti proses penilaiannya akan kami lakukan asistensi. Dan yang terakhir adalah optimalisasi sistem informasi untuk knowledge sharing penerapan sistem merit. Ini juga pernah kami lakukan ya dengan menghadirkan beberapa instansi pemerintah yang sudah mendapatkan kategori sangat baik untuk berbagi pengetahuan ya khususnya pada aspek-aspek tertentu seperti pengembangan karir, kemudian juga pengembangan kompetensi dan sebagainya. Nah, ini sebetulnya adalah upaya kami untuk bisa berbagi pengetahuan kepada Bapak dan Ibu sekalian khususnya yang mungkin masih belum masuk ke dalam kategori baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah upaya yang kami akan lakukan. Di samping kami juga melakukan pembinaan yang terus kami lakukan untuk bisa nanti kami melakukan penilaian. Bapak Ibu sekalian, ini bagian terakhir. Jadi maksud dari audiensi ini adalah pertama mengajak PPK dan PYB, kepala daerah dan Sekda untuk bersama-sama menerapkan sistem merit dalam manajemen ASN. Kemudian yang kedua, mendorong seluruh instansi pemerintah untuk melakukan penilaian mandiri penerapan sistem merit. Jadi kalau misalkan PPK, PB sudah mempunyai komitmen, sudah memahami, maka diharapkan instansi pemerintah kemudian melakukan penilaian mandiri. Nah, sudah ada di sini ininya websitenya bisa nanti dilihat. Kemudian yang terakhir adalah memberikan motivasi lebih banyak ya instansi untuk berkomitmen menerapkan sistem merit dengan lebih baik. Bapak dan Ibu sekalian, kami berharap kalau misalkan sistem merit sudah diterapkan, maka juga akan ada perubahan, akan ada perbaikan di dalam birokrasi. Kalau birokrasinya sudah baik, maka diharapkan pelayanan kepada publik, kepada masyarakat juga akan semakin meningkat. Karena akhir dari seluruh proses sistem merit ini adalah bagaimana meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan cara melakukan perubahan-perubahan di dalam pengelolaan sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah pilar dari birokrasi. Jadi inilah yang barangkali yang harus kita rubah. Bapak dan sekalian, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Nanti secara teknis Pak Irfan akan menyampaikan yang terkait dengan sistem merit. Demikian, terima kasih. Dan dengan membacakan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Tuhan Yang Maha Esa, kami membuka rapat audiensi penilaian penerapan sistem merit di lingkungan Provinsi Papua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Mustari Irawan telah resmi membuka dan menyampaikan pengarahan pada audiensi penilaian sistem merit pada instansi pemerintah untuk lingkup wilayah Papua pada pagi ini. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kami akan menyampaikan sedikit paparan teknis terkait dengan tata cara penilaian mandiri sistem merit dalam manajemen ASN. Izin Pak Mustari, kami akan menyampaikan paparan Bapak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam kita semua. Terhormat Bapak Ibu, Bapak Mustari, anggota KSN, Bapak Mustari Irawan, Komisioner dan anggota KSN. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten Kota, lingkup wilayah Papua. Yang kami hormati Bapak Ibu Sekretaris Daerah lingkup instansi pemerintah dari wilayah Papua. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala BKD, Kepala BK PSDM Kabupaten Kota lingkup wilayah Papua, Bapak Ibu hadirin semua yang kami hormati. Izinkan kami share screen.
Baik, Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan sistem merit sudah disampaikan secara prinsip oleh Bapak Komisioner. Kami akan menyampaikan berkaitan dengan tata cara penilaian mandiri sistem merit yang dalam hal ini SN dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi melalui aplikasi sistem. Secara umum, sistem merit merupakan indeks merit merupakan indikator pembangunan yang berguna bagi kita untuk mengukur bagaimana melihat perkembangan pembangunan bidang SDM ASN atau bidang penerapan manajemen ASN di masing-masing instansi pemerintah. Kami ada tiga bagian terkait dengan paparan kami. Pertama berkaitan dengan tata cara penilaian mandiri, kemudian dua ada langkah penggunaan aplikasi Sipintar, kemudian skor dalam penerapan sistem merit. Seperti yang tadi sudah sampaikan, terdapat 8 aspek di dalam penilaian sistem merit. Itu ada aspek perencanaan sampai sistem informasi, masing-masing mempunyai bobot dan ada di dalam aspek masing-masing di dalamnya. Berkaitan dengan perencanaan terdapat bobot 10%. Di sini juga kemudian pengadaan juga ada dengan bobot 10%. Kemudian pengembangan karir merupakan aspek yang bobotnya cukup besar karena memang di dalam hal ini banyak hal-hal yang perlu dilakukan oleh setiap instansi pemerintah dalam pengembangan SDM, manajemen SDM di instansinya. Mulai dari berkaitan dengan pengembangan pola karir, rencana pengembangan kompetensi, kemudian juga berkaitan dengan bagaimana nanti dikembangkan berkaitan dengan manajemen talenta yang di dalamnya ada berkaitan dengan data-data kompetensi yang di dalam talent pool, kemudian juga ada berkaitan dengan rencana suksesi. Kemudian aspek berikutnya adalah promosi dan mutasi. Di sini juga dengan bobot 10%, di sini ada berkaitan dengan bagaimana pola karir sudah dibangun dan diterapkan di masing-masing instansi, kemudian bagaimana kebijakan yang berkaitan dengan rekrutmen, baik itu seleksi JPT maupun rekrutmen ASN terkait dengan PNS dan P3K dilakukan secara terbuka. Kemudian aspek berikutnya itu berkaitan dengan manajemen kinerja. Ini juga mempunyai bobot yang cukup besar, itu sebesar 20%. Di sini terdiri dari bagaimana nanti penilaian kinerja itu dilakukan, kemudian bagaimana pengembangan berkaitan dengan kinerja itu dengan menerapkan sistem informasi terkait dengan penilaian kinerja. Ini sesuai dengan sistem merit, tentu aspek kinerja menjadi perhatian sangat penting karena sistem merit berpedoman kepada kualifikasi, potensi, dan kinerja. Kemudian aspek berikutnya yaitu berkaitan dengan perlindungan dan pelayanan itu nilai 10%. Kemudian ada aspek penggajian dan penghargaan itu ada 10%. Dalamnya bagaimana nanti setiap instansi pemerintah menyiapkan kebijakan berkaitan dengan penggajian, penghargaan, dan disiplin. Kemudian ada lagi aspek perlindungan, bobotnya 4%, kemudian terakhir sistem informasi dengan bobot 6%. Sistem informasi ini sesuai dengan SPBE, sudah ada sistem aplikasi umum yang berbagai yang dapat digunakan dalam ini. Berkaitan dengan manajemen ASN sudah disediakan oleh Badan Kepegawaian Negara. Ini walaupun ada bobot yang 4-6%, tapi semua aspek di dalam penilaian sistem merit ini merupakan penting. Penilaian sistem merit seperti tadi sudah disampaikan dilakukan melalui sistem informasi. Kita sudah membangun aplikasi Sipintar yang berkaitan dengan penilaian mandiri sistem merit. Kami berharap nanti Bapak Ibu di setiap Pemda, terutama di wilayah Papua, bisa ikut penilaian Sipintar ini, penilaian sistem merit ini dalam aplikasi Sipintar, dan kami berharap juga Bapak Ibu di setiap kita sudah memiliki akun berkaitan dengan aplikasi Sipintar. Mungkin nanti bisa menghubungi kami juga seandainya memang
akunnya masih belum ada atau mungkin ada hal yang terlupa ya terkait dengan PIN, password dan lain-lain. Secara umum tadi sudah sampaikan juga penilaian sistem merit kita menggunakan self assessment, nanti jadi setiap instansi mengisi sendiri penilaian-penilaian secara mandiri pada aplikasi SIPintar. Lanjut. Ini ada kategori penilaian tadi sudah disampaikan juga bahwa terdapat 4 kategori penilaian di dalam penilaian sistem merit atau indeks merit. Itu ada kategori 1, kategori 2 dengan nilai 100 sampai 111. Untuk kategori 1 dan kategori 2 nanti berkaitan dengan kategori 1, kategori 2 kami nanti kita akan melakukan bimbingan dengan teman-teman di entah bagaimana nanti untuk membuat penerapan sistem merit dan penilaian sistem meritnya. Kemudian untuk kategori 3 yang nilainya 250 sampai 324 dengan predikatnya baik. Kemudian juga kategori 4 nilai 325 sampai 400 dengan predikat baik, nanti diberikan kesempatan bisa menerapkan mengisi JPT dari talent pool dan rencana studi dengan syarat telah membangun sistem manajemen talenta yang di dalam data database talent, yaitu berkaitan dengan talent pool, kemudian juga rencana suksesi yang disusun. Secara umum sebenarnya berkaitan dengan sistem merit atau indeks merit ini sangat berguna Bapak Ibu sekalian, karena itu dapat memetakan sejauh mana implementasi penerapan manajemen ASN di setiap instansi pemerintah diterapkan secara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun alur penilaian sistem merit dilakukan oleh KSN itu ada 2 kali dalam 2 periode ya, dalam periode pertama itu sampai Juni, kemudian periode itu dari Juli sampai Desember. Nah, untuk periode pertama dari Januari sampai Februari itu dilakukan penilaian via SIPintar oleh setiap instansi pemerintah. Dalam hal ini setiap instansi pemerintah kabupaten kota dan provinsi itu yang telah membentuk tim penilaian sendiri akan menyusun roadmap terkait dengan pengembangan sistem merit, kemudian menginput data berkaitan dengan penilaian mandiri dalam aplikasi SIPintar. Kemudian nanti akan dilakukan verifikasi dan klarifikasi oleh KSN. Kita akan berkoordinasi dengan di setiap instansi yang telah menginput. Nanti ada proses-proses koordinasi atau verifikasi dalamnya. Nanti akan ada rekomendasi terkait dengan penyempurnaan atau perbaikan yang juga nanti akan dilakukan lebih lanjut oleh instansi pemerintah. Kemudian di bulan Juni akan dilakukan penilaian yang tadi juga disampaikan, ditetapkan di tingkat pimpinan, kemudian bekerjasama juga dengan Kementerian PAN-RB, dan baik Bapak Ibu sekalian, secara umum ini berkaitan dengan aplikasi SIPintar itu ada tiga bagian di dalam aplikasi SIPintar. Ketika Bapak Ibu sudah mempunyai akun SIPintar, itu bisa ada melakukan login melalui alamat web sipintar.ksn.go.id. Di sini setiap instansi pemerintah akan melakukan login dengan akun yang sudah. Kemudian di sini ada berkaitan dengan halaman penilaian, yaitu Bapak Ibu sekalian, tim dari setiap instansi bisa melakukan input penilaian pada fitur-fitur yang sudah ada. Kemudian juga ada berikutnya berkaitan dengan halaman hasil. Setelah semua penilaian dilakukan, kemudian Bapak Ibu juga bisa melihat ada hasil terkait dengan penilaian tersebut. Kemudian nanti ada nilai tim atau nilai akhir dari penilaian sistem merit bisa dilihat dalam berita acara yang ada di dalam aplikasi SIPintar. Secara umum Bapak Ibu sekalian, seperti ini
ini tampilan berkaitan dengan aplikasi pintar. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian tim teknis di setiap instansi pemerintah terutama ketika membuka alamat web yang berkaitan dengan pintar akan muncul tampilan seperti ini pada di atas muncul ada berbagai fitur antara lain berkaitan dengan input penilaian. Penilaian itu nanti ketika Bapak Ibu sekalian masuk di sini akan dan login sesuai dengan akun yang ada, akan muncul tampilan seperti ini, di mana setiap aspek-aspek dalam penilaian sistem merit akan muncul semuanya. Nanti Bapak Ibu sekalian dari setiap instansi pemerintah agar mengisi seluruh aspek-aspek yang ada, termasuk subaspek di dalamnya. Jadi ada berbagai kolom subaspek di dalam masing-masing aspek, itu harus diisi semua. Kemudian juga harus dicantumkan berkaitan dengan dokumen-dokumen yang menjadikan data dukung yang membuktikan bagaimana klaim terkait dengan peta pengembangan sistem merit pada masing-masing aspek di setiap instansi Bapak Ibu sekalian. Kemudian ketika sudah kita masuk pada suatu aspek, nanti akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ini ada berkaitan dengan dalam masing-masing aspek bagian itu. Nanti Bapak Ibu sekalian tim teknis akan bisa melakukan aksi dengan mengklik yang berkaitan dengan isi atau penilaian di sini. Nanti akan muncul halaman seperti ini. Jadi Bapak Ibu akan menginputkan penilaian mandirinya di kolom di halaman ini dengan umpamanya terkait dengan aspek pengadaan, itu ada subaspek ketersediaan rencana pengadaan SN. Nanti kondisi saat ini itu yang perlu diisi Bapak Ibu sekalian. Di sini bisa menggambarkan kondisi seperti apa kondisi yang ada di masing-masing instansi saat ini berkaitan dengan pengadaan. Seperti misalnya sudah ada rencana pengadaan tahunan yang disusun dan sudah disahkan oleh PPK. Kemudian juga sudah disampaikan melalui informasi umpamanya kepada Kementerian PAN dan RB untuk mendapatkan informasi setiap tahunnya. Kemudian akan muncul di berikutnya adalah berkaitan dengan bobot. Muncul ada sekitar 5 kolom yang berkaitan dengan skor. Di situ ada skornya 1 sampai 4. Untuk kolom yang pertama di dalam aplikasi itu 0 ya. Di situ belum tersedia. Kemudian juga ada pilihan 1 sampai 4. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian mengisi, Bapak Ibu memilih salah satu sesuai dengan kondisi saat ini yang telah disampaikan di dalam di atas sebelumnya. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa memilih salah satu, kemudian melampirkan bukti-buktinya. Jadi ada beberapa bukti yang wajib dilampirkan. Seperti tadi berkaitan dengan ini rencana pengadaan tahunan, kemudian mungkin ada semacam tangkapan layar atau semacam screenshot atau foto berkaitan dengan aplikasi informasi yang sudah digunakan oleh Bapak Ibu sekalian ketika mengajukan informasi kepada Kementerian PAN dan RB. Dan mungkin juga ada tambahan-tambahan lain dari data dukung yang ketika kami memverifikasi di KSN itu dapat memperkuat bukti bahwa apa yang kondisi terkait dengan yang diklaim berkait dengan kondisi pada subaspek ini bisa teryakinkan. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu sekalian sudah sudah melakukan input penilaian, nanti di akhir perlu diupload berita acara penilaian. Jadi pada bagian ini muncul ada halaman-halaman seperti ini tampilannya. Nanti Bapak bisa upload berita acara penilaian. Kemudian juga nanti ada setelah kami verifikasi, kami akan munculkan ada beberapa rekomendasi, umpamanya ada perbaikan dan lain-lain juga bisa di-download di sini. Ini selanjutnya berkaitan dengan halaman hasil penilaian. Di sini di bawah fitur input penilaian di sebelah kiri atas itu ada
hasil penilaian, nanti akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Nanti akan muncul untuk semua aspek seperti ini secara keseluruhannya. Ini ada terkait dengan aspek pertama, ada sub-aspeknya ada 4, kemudian nanti kondisi saat ini seperti apa yang setelah Bapak isi, kemudian ada bobot indikator untuk masing-masing sub-aspek. Nanti ada skornya, kemudian juga nanti akan terlihat juga nilai total seluruhannya berdasarkan hasil pemilihan mandiri yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian di masing-masing instansi. Nanti terakhir juga akan ada halaman untuk mengetahui skor akhirnya seperti hal ini, ada seperti ini 310,5 umpamanya. Nah ini akan ada merupakan kategori 3 dengan nilai indeks 0,78 dengan predikat baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini secara ringkas berkaitan dengan aplikasi Si Pinter, mulai dari input terkait dengan penilaian, kemudian melihat hasil penilaiannya juga, dan proses koordinasi antara KSN dengan Bapak Ibu sekalian, kita melakukan verifikasi dan juga ada beberapa rekomendasi dari kita nanti setelah melakukan penilaian yang perlu ditindaklanjuti oleh Bapak Ibu sekalian di setiap instansi pemerintah. Berikutnya ada yang berkaitan dengan tingkat skor dalam penilaian sistem merit seperti yang telah disampaikan sebelumnya. Ini ada 37 sub-aspek, Bapak Ibu sekalian, mungkin secara ringkas kan kami coba sampaikan. Ini merupakan lampiran daripada Peraturan KSN nomor 9 tahun 2019 berkaitan dengan tata cara penilaian sistem merit dalam manajemen ASN. Jadi umpamanya terkait dengan aspek pertama perencanaan kebutuhan, itu yang harus ada itu ketersediaan peta jabatan dan rencana kebutuhan pegawai untuk jangka menengah. Dalam hal ini untuk jangka 5 tahun. Ketika Bapak Ibu sekalian di instansi sudah menyusun rencana kebutuhan pegawai dalam 5 tahun, mungkin Bapak Ibu sekalian bisa memilih antara 1, 2, sampai 4 ini kondisinya di mana. Apakah sudah belum disusun atau sudah disusun, namun belum berdasarkan pada ANJAP ABK. Atau pada poin 4 mungkin sudah disusun peta jabatan dan rencana kebutuhan pegawai untuk jangka menengah berdasarkan ANJAP, analisis jabatan, dan analisis beban kerja. Kemudian sudah lengkap juga dirinci, kemudian dan sudah ditetapkan dengan keputusan PPK. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian bisa menyampaikan bukti-buktinya, ada keputusan dan dokumen peta jabatan, kemudian ada matriks terkait dengan rencana kebutuhan pegawai dalam jangka menengah. Kemudian juga berkaitan dengan data kepegawaian secara lengkap yang telah disusun menurut jabatan. Jadi Bapak Ibu sekalian juga bisa melampirkan materi data-data atau tangkapan layar sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi. Di situ ada data kepegawaian yang nanti yang sudah berbasis online, berbasis teknologi informasi misalnya, atau seperti apa. Jadi Bapak Ibu sekalian akan mengisi rujukan bukti-bukti ini sesuai dengan klaim 1 atau 2 atau 3 atau 4 yang Bapak Ibu petakan di masing-masing instansi Bapak Ibu sekalian. Ini juga berkaitan dengan data pegawai yang masuk di masa pensiun, yang juga penting. Ketika data pegawai disusun tentu harus lengkap ya. Ada data yang berkaitan dengan pensiun. Jadi dengan diketahui data pensiun, Bapak Ibu sekalian juga bisa memperkirakan kebutuhan pegawai dalam 5 tahun itu seperti apa. Kemudian tiap tahun itu akan dibutuhkan pegawai, penambahan pegawai seperti apa. Jadi nanti juga bisa ditampilkan tangkapan layar kalau memang menggunakan sistem informasi kepegawaian yang dibangun sendiri, atau ya mungkin bisa yang aplikasi berbagai yang dari BKN, atau umpamanya Bapak Ibu selanjutnya rekapitulasi makro terkait dengan batas usia pensiun. Mungkin ini data-datanya. Kemudian juga ketersediaan berikutnya adalah ketersediaan rencana pemenuhan kebutuhan ASN. Jadi Bapak Ibu juga bisa mengklaim kondisi pada instansi pada poin 1, 2, 3, atau 4. Bisa melampirkan daftar jumlah kebutuhan pegawai dalam 5 tahun, umpamanya, yang secara lengkap dan lain-lainnya. Ini nanti Bapak Ibu sekalian terkait dengan ini bisa dilihat, baca nanti bahannya akan kami sampaikan ke Bapak Ibu sekalian.
Nah, ini juga terkait dengan pengadaan. Ini setelah tentu perencanaan tentu dengan pengadaan akan saling berkaitan karena memang pengadaan ini merupakan rencana aksi dari perencanaan 5 tahunan yang dilakukan. Jadi di pengadaan ada aspek yang berkaitan ketersediaan rencana pengadaan untuk tahun berjalan misalnya. Kemudian nanti Bapak Ibu juga bisa memilih kondisinya apakah di poin 1 atau 2 atau 3 atau seperti apa. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa menyiapkan tangkapan layar usulan pengadaan atau dokumen rencana renstra yang ada. Jadi memang kenapa dokumen renstra? Karena pengadaan pegawai tentu sesuai dengan sasaran pembangunan yang akan dicapai. Misalnya ketika satu instansi mungkin kalau di kepulauan umpamanya kan prioritasnya berkaitan dengan kelautan dan perikanan, tentu apakah nanti dibutuhkan tenaga-tenaga untuk memperkuat pengelolaan kebijakan atau administrasi berkaitan dengan layanan publik di bidang kelautan dan perikanan umpamanya. Sehingga nanti Bapak Ibu sekalian menyesuaikan jumlah ASN yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan untuk setiap masing-masing daerah. Ketika Bapak Ibu umpamanya berada di Lapago umpamanya kan di daerah pegunungan, tentu berkaitan dengan pertanian dan kehutanan yang dibutuhkan lebih banyak. Misalnya terkait dengan pegawai yang mengerti berkaitan dengan kopi dan lain-lain atau dengan mungkin ada yang berkaitan dengan sagu dan lain-lain misalnya. Itu juga aspek berikutnya ketersediaan kebijakan internal terkait pengadaan ASN. Kemudian juga ada pelaksanaan penerimaan ASN yang dilakukan secara terbuka, kompetitif dan transparan. Nah, di sini juga Bapak Ibu sekalian bisa menyampaikan bukti-buktinya, misal pengumuman pansel terkait dengan penerimaan CPNS atau PPK atau pengumuman hasil setiap tahapan dan penerimaan CPNS yang dilakukan mungkin berbasis online. Jadi tangkapan layarnya bisa dilampirkan Bapak Ibu sekalian. Ini pengadaan, kemudian ini ada 5 aspek. Kemudian selanjutnya mungkin ini ada juga aspek kelima yaitu berkaitan dengan presentasi CPNS yang ditempatkan sesuai formasi jabatan. Jadi memang CPNS yang direkrut tentu sesuai dengan kebutuhan seperti tadi disampaikan. Ketika di rensanya membutuhkan seperti apa, sasaran pembangunan seperti apa, diturunkan kebutuhan CPNS-nya seperti apa, kemudian dianjap ABK-nya juga seperti apa. Nah, itu harus disesuai. Jadi ketika mereka melamar untuk jabatan tertentu CPNS dan ketika diangkat menjadi PNS tentu harus sesuai dengan apa yang dilamar dan di mana. Jadi nanti bisa disampaikan juga ini rekap data kesesuaian SK pengangkatan CPNS dengan data SK pengangkatan PNS dalam jabatan dan kerja dalam 2 tahun terakhir misalnya. Nah, ini aspek ketiga berkaitan dengan pengembangan karir. Ini ada berkaitan bagaimana ketersediaan standar kompetensi jabatan di masing-masing instansi Bapak Ibu sekalian. Di sini ada yang mungkin baru tersedia SKJ untuk JPT saja atau mungkin sudah lengkap gitu. Jadi Bapak Ibu bisa memilih juga sesuai dengan pilihan tersedia dari 4 ini. Kemudian mungkin bisa melampirkan peraturan internal terkait dengan standar kompetensi jabatan. Kemudian mungkin ada kamus kompetensi ASN di lingkungan instansi Bapak Ibu sekalian semua misalnya. Kemudian juga bagaimana profil pegawai terkait dengan pemetaan kompetensi atau pemetaan talenta. Jadi ini memang idealnya seluruh pegawai yang ada sudah terpetakan kompetensinya sehingga nanti untuk pembangunan manajemen talenta atau penyiapan talent pool dan penyiapan rencana suksesi itu lebih mudah. Karena di sini juga Bapak Ibu sekalian juga bisa menyampaikan bukti-bukti dokumen perencanaan atau hasil penilaian kompetensi, kemudian profil setiap pegawai misalnya, atau dokumen-dokumen lain yang mendukung. Kemudian ketersediaan talent pool yang disusun berdasarkan pemetaan kompetensi. Nah, ini juga ini sangat penting Bapak Ibu sekalian ketika setiap instansi pemerintah yang sistem delivery-nya sudah baik dan sangat baik tentu harus didukung dengan talent pool.
Ini salah satu syarat supaya diberikan kemudahan tidak melakukan seleksi terbuka untuk pengisian JBT misalnya. Tapi dengan syarat talent pool-nya sudah terbangun dengan baik, sudah Bapak Ibu sekalian bisa menyampaikan kondisi saat ini, peta saat ini di masing-masing instansi baku seperti apa, sudah tersedia mungkin untuk JPT saja atau belum sama sekali umpamanya kan, atau sudah tersedia talent pool untuk seluruh pegawai. Harapannya tentu seperti ini Bapak Ibu di poin keempat ini. Jadi nanti perlu dilampirkan juga peraturan internalnya, kemudian peta talentanya dan lain-lainnya. Nanti harapannya tentu ke depan setiap instansi pemerintah sudah melakukan ini semua. Kemudian juga berkaitan dengan rencana suksesi, tentu setelah dilakukan pemetaan kompetensi, kemudian ada data talentnya, tentu Bapak Ibu sekalian sesuai dengan lanjut ABK tentu bisa memetakan rencana suksesinya. Untuk setiap jabatan kira-kira kandidat yang akan bisa mengganti atau bisa sebagai calon terkait dengan suksesi suatu jabatan, mungkin 1, 2, atau 3. Mungkin ada daftarnya gitu Bapak Ibu sekalian sesuai dengan penilaian sudah dilakukan. Harapannya tentu penilaiannya kriterianya itu berdasarkan pada penilaian pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja Bapak Ibu sekalian. Kemudian ini kelima, ada ketersediaan data tentang kesenjangan kualifikasi dan kompetensi. Nah, ini juga sama, Bapak Ibu sekalian harus juga dilampirkan dokumen pendukungnya sesuai dengan kondisi di tempat Bapak Ibu sekalian. Ini sedikit berkaitan dengan Nenbox ketika di instansi sudah dilakukan pemetaan kompetensi, tentu ada dan sudah terhubung kompetensi dengan kinerja, data kompetensi dengan data kinerja, kemudian sudah ada analisisnya, sehingga nanti akan dapat dimasukkan pada Nenbox talent ini Bapak Ibu sekalian. Jadi seseorang atau ASN yang telah dilakukan pemetaan kompetensinya akan ditempatkan pada box 1, 2, 3 sampai 9. Tentu harapannya dengan potensi tertinggi dan kinerja tertinggi tentu akan berada pada box 9. Jadi harapannya untuk orang-orang yang berada pada box 9 ini, pada angka 9 ini tentu mereka akan menjadi calon kuat untuk suksesi suatu jabatan. Tapi juga ada kita perlu memikirkan juga mungkin ada pada box 5, 7, 8 mungkin ada beberapa hal yang perlu diperkuat umpamanya. Ini calon-calon yang potensial juga. Kemudian mungkin untuk nomor 1, 2, 3 atau nomor 2, 3 mungkin ada hal-hal yang perlu dilakukan. Apakah perlu dilakukan peningkatan berkaitan dengan pelatihan, mentoring atau coaching dan yang lain semua. Itu juga dengan pegawai yang menempati box 1 Bapak Ibu sekalian. Ini berkaitan dengan secara umum berkaitan dengan manajemen talenta Bapak Ibu sekalian. Ini bagiannya seperti ini, ada yang berkaitan dengan akuisisi, pengembangan, kemudian ada yang berkaitan dengan retensi dan penempatan. Jadi ketika telah dibentuk manajemen talenta, tentu semua komponen di dalam peta ini tentu dijalankan Bapak Ibu sekalian. Dan nanti orang-orang yang ketika dipetakan kompetensi dan kinerjanya berada pada kuadran 9, tentu mereka akan mempunyai kesempatan untuk sangat besar ya berkaitan dengan promosi untuk jabatan-jabatan yang diperlukan atau strategis. Kemudian juga masuk ke dalam database talent pool nasional. Sehingga ketika suatu instansi di tingkat nasional atau di daerah lain yang membutuhkan kompetensi tertentu yang dimiliki, mereka bisa mencari pada database nasional ini. Selanjutnya berkaitan dengan pengembangan karir juga ada sub-aspek 9, 6, 7 dan 8 dan 9. Jadi pada intinya di sini nanti tentu
ada strategi atau program terkait bagaimana pengembangan kompetensi yang harus dilakukan di setiap instansi pemerintah. Tentu Bapak Ibu sekalian, di setiap instansi terus harus menyusun rencana pengembangan kompetensi setiap ASN seperti apa, dan nanti ada yang tentu kalau Bapak Ibu sekalian akan memetakan kondisi tempat Bapak Ibu sekalian skornya pada 1, 2, atau 3, 4, tentu juga dilampirkan dokumen yang menjelaskan terkait dengan itu. Jadi ada rencana pengembangan kompetensi. Kemudian ini juga terkait dengan penyelenggaraan diklat seperti apa, mungkin dari setiap instansi sudah ada badan penyelenggara diklat mungkin ya. Kemudian mungkin bisa menyampaikan hal-hal yang terkait dengan dokumen program diklat, kemudian bisa laporan pelaksanaan diklat dan lain-lain yang membuktikan ketika Bapak Ibu sekalian mengklaim poin 1, 2, dan 3 pada aspek ini, subaspek ini. Kemudian juga pengembangan kompetensi tentu tidak hanya berkaitan dengan diklat saja, tentu ada praktik kerja dan pertukaran pegawai. Sepengetahuan kami, teman-teman di Papua dulu pernah melakukan semacam praktik kerja di instansi pusat misalnya. Dulu seingat kami dari Bapeda Papua pernah menempatkan pegawai berapa orang di Bappenas misalnya selama berapa bulan gitu ya, sehingga ini merupakan upaya untuk memperkuat kompetensi juga. Atau mungkin bisa juga magang di instansi yang lain, dalam artian ini di perusahaan multinasional misalnya, atau di BUMN atau di BUMD misalnya, sehingga nanti akan dapat pembelajaran lebih untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja dari masing-masing ASN tersebut. Dan yang tak kalah penting juga Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan pengembangan karir ini ada coaching dan mentoring. Ini sangat perlu. Jadi kepedulian pimpinan menjadi penting Bapak Ibu sekalian. Bagaimana pimpinan atau atasan melakukan coaching atau mentoring terhadap bawahannya. Jadi kalau ini sudah ada dilakukan untuk masing-masing instansi, Bapak Ibu sekalian bisa menyampaikan terkait catatan formulir pelaksanaan coaching atau laporan coaching dan mentoring yang telah dibuat oleh unit pengelola kepegawaian. Ini juga promosi dan mutasi juga tidak. Aspek berikutnya adalah terkait dengan proses mutasi Bapak Ibu sekalian menjadi sangat penting. Ini ada kebijakan terkait dengan pola karir. Jadi setiap instansi pemerintah harus menyusun pola karir. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian bisa menyampaikan kondisinya seperti apa, dan nanti mungkin apakah pola karir itu telah disahkan juga oleh pimpinan daerah dalam bentuk permen, pergub atau perwali umpamanya. Kemudian juga kebijakan internal berkaitan dengan pengisian JPT secara terbuka seperti apa Bapak Ibu sekalian. Secara nasional tentu untuk instansi pemerintah yang belum sangat menilai sistem meritnya sangat baik, masih melakukan pelaksanaan pengisian JPT secara terbuka. Ini juga nanti perlu disampaikan dokumen pendukung seperti apa, misal seperti peraturan internal terkait dengan berdasarkan hasil seleksi penilaian kinerja, atau peraturan internal tentang tata cara dan mekanisme promosi mutasi di lingkungan instansi Bapak Ibu sekalian. Ini juga pelaksanaan pengisian JPT secara terbuka dan kompetitif. Mungkin ada dokumen pelaksanaan pengisian atau mungkin tangkapan layar Sijaptinya seperti apa. Kemudian ada berita cara penilaian kinerja beperjakat umpamanya. Mungkin bisa disampaikan Bapak Ibu sekalian. Ketika Bapak Ibu mengklaim sudah berada pada poin 1, 2, atau 3, atau 4. Itu juga manajemen kinerja, ini juga yang tadi kami disampaikan bahwa mempunyai bobot yang cukup besar juga 20%. Di sini mungkin untuk aspek pertamanya adalah ketersediaan kontrak kinerja yang terukur yang diturunkan dari rencana strategis. Umpamanya apakah di tempat Bapak Ibu sekalian sudah menyusun kontrak kinerja yang bagi seluruh pegawai yang diturunkan dari Renstra, atau masih kontrak kinerjanya baru pada level JPT saja umpamanya, atau seperti apa. Nanti Bapak Ibu juga bisa melampirkan dokumen Renstra, dokumen perjanjian kinerja atau penetapan kinerjanya, dan juga SKP pegawai. Kemudian kedua mungkin terkait dengan metode penilaian kinerja. Seperti apa di instansi Bapak Ibu sekalian terkait dengan penilaian kinerjanya. Kalau secara nasional tentu ada PP 30 tahun 2019 18 terkait dengan penilaian kinerja.
seperti apa nanti, atau mungkin ada juga di secara khusus di instansi Bapak Ibu sekalian. Nah, ini hasil penilaian kinerjanya bisa dilampirkan atau metode mekanisme yang dilakukan dalam mengukur. Kemudian pelaksanaan penilaian kinerja secara berkala ini serta dengan dialog. Jadi ada dialog kinerja. Apakah nanti sudah diterapkan pelaksanaan dialog kinerja di masing-masing instansi pemerintah Bapak Ibu sekalian? Kalau sudah, nanti bisa diklaim seperti apa, berada pada poin 1, 2, 3, atau 4. Kemudian dokumennya juga, dokumen penilaian kinerjanya seperti apa, kemudian dokumen laporan penilaiannya, dan dokumen dialog kinerjanya bisa dilampirkan Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga terkait dengan ketersediaan informasi tentang analisis permasalahan kinerja. Ini juga sudah menganalisis permasalahan umpamanya, atau pada poin 4 umpamanya sudah menganalisis permasalahan kinerja, menyusun dan melaksanakan strategi untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa juga melampirkan masing-masing dokumennya. Nah, ini juga berkaitan dengan aspek penggajian dan penghargaan Bapak Ibu sekalian. Ini ada penegakan disiplin aspek kebijakan internal terkait dengan umpamanya tunjangan kinerja. Apakah sudah ada kebijakan internal tersebut di instansi Bapak Ibu sekalian? Nah, mungkin kalau sudah ada bisa dilampirkan peraturan internalnya. Apakah ini pemberian tunjangan kalau di daerah kalau nggak salah ada yang berkaitan dengan penghasilan ya, apakah sudah berdasarkan kinerja umpamanya. Kemudian mungkin bisa disampaikan juga daftar pembayaran mungkin dengan dimodif aja, mungkin kalau ada rahasia berkaitan dengan nama orang atau yang lainnya mungkin bisa ditutup gitu Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga ketersediaan kebijakan internal berkaitan dengan penghargaan yang non finansial maupun non finansial. Jadi mungkin ada kebijakan yang sudah dibangun di instansi pemerintah di wilayah Papua, mungkin ada penghargaan terkait dengan pegawai-pegawai yang berprestasi, apakah itu di bidang pekerjaannya dan lain-lain. Selama ini memang kalau kita lihat kalau yang atlet-atlet yang ada selama ini ya, umpamanya yang selalu diberikan penghargaan, baik itu penghargaan finansial maupun non finansial. Mungkin di Pemda sudah ada, umpamanya peraturan internal terkait penghargaan, kemudian daftar pemberian penghargaan dan dokumentasinya bisa dilampirkan juga Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada kebijakan yang terkait dengan penegakan disiplin dan kode etik. Apakah sudah disusun peraturan kode etik dan kode perilaku, kemudian sudah dibentuk tim atau peraturan itu sudah ditegakkan secara berkala dan konsisten Bapak Ibu sekalian, mungkin bisa disampaikan juga lampiran peraturan internalnya seperti apa, SK tim penegakan kode etiknya, kemudian juga dokumentasi sosialisasi kode etiknya, kemudian peraturan internal tentang tata disiplin. Kemudian juga berkaitan dengan data Bapak Ibu sekalian, datanya apakah ada data-data terkait dengan pegawai atau ASN yang melakukan pelanggaran kode etik, disiplin dan kode perilaku. Apakah data ini sudah dikelola dengan baik, sudah terintegrasi dengan sistem yang ada secara nasional misalnya. Nah, dan ini juga Bapak Ibu sekalian bisa menyampaikan. Kemudian perlindungan pelayanan Bapak Ibu sekalian, jadi ini mungkin ada 3 ya, ada terkait dengan kebijakan perlindungan pelayanan, itu seperti umpamanya jaminan perlindungan yang diselenggarakan untuk pegawai yang bukan di luar perlindungan yang diberikan secara nasional. Jadi mungkin di instansi Bapak Ibu sekalian ada kebijakan perlindungan, apakah terkait dengan perlindungan bantuan hukum dan lain-lain misalnya, sehingga bukti-buktinya bisa disampaikan juga. Mungkin ada peraturan bupati atau peraturan wali kota atau peraturan gubernur umpamanya. Kemudian juga penyediaan fasilitas untuk memberi kemudahan bagi pegawai dalam layanan administrasi. Mungkin di tempat Bapak Ibu sekalian terkait dengan pengelolaan manajemen kepegawaian atau manajemen ASN sudah diberikan kemudahan kepada pegawai, misalnya terkait apakah prosedur pengajuan cuti melalui sistem informasi misalnya, atau pengajuan kenaikan pangkat seperti apa misalnya, ada layanan-layanan yang memudahkan bagi pegawai misalnya. Nah, ini bisa disampaikan juga Bapak Ibu sekalian ketika Bapak Ibu juga mengklaim berada pada posisi 1, 2, 3 atau 4, disesuaikan juga dengan kondisinya, menyampaikan lampiran-lampirannya. Ini terakhir berkaitan dengan sistem informasi Bapak Ibu sekalian.
terdiri dari 4 aspek lebih kurang, sub-aspek lebih kurang. Itu ada secara umum sistem informasi berkaitan dengan kepegawaian sudah dibangun aplikasi umum berbagi pakai sesuai dengan Perpres SPBE. Jadi Bapak Ibu sekalian yang belum mempunyai sistem informasi kepegawaian mestinya bisa bekerja mereplikasi sistem informasi kepegawaian yang sudah dibangun oleh Badan Kepegawaian Negara terkait dengan sistem informasi kepegawaian nasional ini, atau mungkin sudah ada gitu kan. Di situ juga ada yang berkaitan dengan sistem informasi penilaian kinerja, kemudian juga ada e-office yang berbagi pakai juga. Jadi apakah nanti di tempat Bapak Ibu sekalian sudah menerapkan atau belum, nanti melampirkan juga umpamanya screenshot terkait dengan sistem informasinya atau tangkapan layar terkait dengan penilaian kinerjanya misalnya, atau layar e-office yang telah terhubung dashboard pimpinan misalnya. Itu juga berkaitan dengan pembangunan dan penggunaan assessment center dalam pemetaan kompetensi dan pengisian jabatan berbasis teknologi informasi. Jadi di sini juga Bapak Ibu sekalian bisa menyampaikan kondisinya seperti apa. Jadi itu Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan teknis pengisian penilaian mandiri sistem SIPinter yang perlu dilakukan oleh instansi pemerintah. Mudah-mudahan informasi yang kami sampaikan berguna dan bisa bermanfaat ketika Bapak Ibu sekalian melakukan penilaian mandiri input pada aplikasi SIPinter. Mungkin hal-hal lain bisa kita untuk lebih lengkap mungkin nanti kita bisa saling berkoordinasi Bapak Ibu sekalian. Demikian, terima kasih. Sekian paparan dari kami Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya mungkin kita lanjutkan forum ini. Mungkin apakah ada tanggapan atau pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian dari kabupaten kota, provinsi di lingkup wilayah Papua terkait dengan penerapan sistem merit ini atau terkait dengan penilaian sistem merit secara mandiri melalui aplikasi SIPinter. Kepada